Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Putra dari jurusan Ilmu Tafsir Al-Quran Hadis Fakultas Syariah. Di sini saya akan menerangkan sedikit ilmu yang saya dapat sewaktu PPAK dari tadi siang dan hari kemarin selama 2 hari ini, dari beberapa pemateri UIN Malang dan juga beberapa perkenalan lingkungan di Universitas UIN Malang. Jadi di sini saya akan menerangkan sedikit pengetahuan yang saya dapat, materi yang saya dapat dan yang saya pahami dari apa yang diterangkan. Untuk yang pertama sendiri, PPAK merupakan proses pengenalan mahasiswa untuk universitas. Jadi kita itu harus mengenali setiap kinerja kerja semuanya, struktur keorganisasian, kemudian juga lingkungan dari university itu seperti apa. Nah, sedangkan dalam waktu PPAK sendiri itu harus serius dikarenakan juga menentukan maba mahasiswa baru untuk melanjutkan ke perkuliahan. Nah, di sini secara kita pahami bahwa kalimat tersebut itu menunjukkan bahwa wajibnya PPAK untuk mahasiswa baru itu seperti apa. Dalam tugas-tugas prosedur lainnya pun kita harus setiap tugas harus dikerjakan, harus siap dalam setiap tantangannya. Karena kita memang dituntut untuk bisa menjadi pemimpin gitu, memiliki karakter yang multi talent, yang mampu dan yang siap untuk menghadapi segala keadaan. Kemudian untuk materi yang kemarin itu menjelaskan beberapa tentang pengenalan jati diri sendiri dari lingkup mahasiswa, yakni dengan jika kita kenal dengan diri sendiri maka kita akan mengetahui bagaimana kita untuk menindaklanjutkan bakat dan minat diri kita untuk ke tahap selanjutnya. Kemudian Pancasila ini ialah ideologi negara. Namun juga disampaikan dalam acara PPAK kemarin itu Pancasila harus menjadi sumber inspirasi. Nah, maksudnya apa? Di kelima sila Pancasila itu mengandung makna yang begitu besar. Nah, jika kita pahami satu persatu, kita preteli satu persatu, itu mengandung makna inspirasi yang cukup kuat. Seperti halnya sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, kalau kita jabarkan, tiadanya persatuan tidak akan berdirinya suatu bangsa. Bahkan di negara kita Indonesia sendiri pun juga mengenai banyak sekali macam-macam umat beragama, banyak sekali macam-macam suku-suku bangsa. Nah, ini pun jika tidak bersatu maka tidak akan menjadi negara yang utuh. Maka dari itu persatuan itu sangatlah penting untuk menjadikan Pancasila sebagai inspirasi setiap mahasiswa dalam pandangan hidup mereka. Kemudian mahasiswa juga harus menjadi proaktif dan menjadi pelopor. Nah, maksudnya apa? Jika kita menunggu seseorang, maksudnya itu banyak masyarakat minim pendidikan sarjana. Kebanyakan mereka lulus SMA kerja, lulus SMK kuliah, sampai kuliah mereka sudah kerja. Nah, dari sini kita sebagai mahasiswa kita itu harus menjadi pelopor, pemulai. Nah, setiap apa yang diturunkan oleh pemerintah ketika itu menjadi manfaat bagi kita, oke, kita mulai ajak para masyarakat, ajak para pendidikan lainnya untuk memulai hal baik. Kita menjadi contoh, jadi uswah gitu. Kemudian Bapak Win sendiri juga menjelaskan bahwa untuk mengikuti kuliah dengan baik dan juga di Universitas Maulana Malik Ibrahim itu juga memiliki ma'had yang artinya kuliah di sana itu mengandung pendidikan antara bidang religius dan bidang akademik melalui bidang pendidikan dalam dunia. Intinya apa? Kita dapat mengetahui ilmu umum untuk menguasai kedua ilmu umum dan religius, ilmu agama. Nah, di UIN Maulana Malik Ibrahim sendiri kita dididik menjadi santri yang berpotensi berlatar belakang santri yang memiliki akhlakul karimah yang baik serta ilmu agama yang mumpuni. Kemudian ada juga pengenalan struktur kepemimpinan. Itu juga dikenalkan kemarin mulai dari ketua, wakil rektor lain, kemudian sampai sejarah berdirinya UIN Maulana Malik Ibrahim yang diawali dengan Fakultas Tarbiyah yang berdiri tahun 1961 di Jogja. Waktu itu masih IAIN. Kemudian sampai beberapa tahap berdirinya lah UIN Maulana Malik Ibrahim. Kemudian juga diterangkan bahwa visi UIN itu sendiri yakni terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang berpotensi internasional. Cukup mengagumkan bukan? Nah, oke, kita next ke materi yang selanjutnya yakni dari materi insyaallah dari siapa ini? Untuk yakni dijelaskan juga dalam misi
UIN Malang, visi dan misi. Untuk misinya sendiri, yang pertama yakni mencetak sarjana yang berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains, teknologi, seni yang relevan dan berdaya saing tinggi. Nah, di sini juga saya jelaskan tadi bahwa di UIN Maulana Malik Ibrahim untuk mendidik seorang mahasiswa menjadi mahasantri yang berbasis pesantren, walaupun belum pernah bermukim di pondok pesantren sebelumnya, tapi karena kan pendidikan agamanya lebih kental yang dikenal dengan pendidikan Islam, maka dari itu setiap mahasantri juga harus dituntut untuk belajar ilmu religius. Kemudian juga kedalaman ilmu spiritual, keagungan akhlak. Nah, keagungan akhlak sendiri yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat. Masyarakat itu kadang tidak memandang ilmu, walaupun ilmunya banyak, ketika tidak ada akhlaknya maka sia-sia saja. Kemudian juga keluasan ilmu serta pematangan profesional. Kemudian kebijakan mutu. Yang pertama yakni meningkatkan kekuasaan epistomos ini. Kemudian meningkatkan kinerja organisasi, menumbuhkan nilai budaya organisasi guna meningkatkan SDM. Oke, lanjut selanjutnya yakni menciptakan dan mengembangkan mahasiswa dalam potensi akademik dan non akademik dan lebih difokuskan ke dalam naungan Islam karena UIN sendiri merupakan kampus Islam. Nah, dalam bidang akademik tersendiri walaupun non akademik semua berbasis Islami, setiap hal dilakukan dengan basis religius gitu. Jadi setiap perlakuan hal juga ada yang disimpulkan dengan hadis, Al-Quran, dan juga pasti ada dalil yang dilakukan untuk pelajaran setiap harinya. UIN sendiri berada pada tahap internasional Rekatian itu kalau nggak salah sertifikasi insya Allah itu. Jadi UIN berada pada tahap internasional Rekatian dan internasional Repotikon gitu. UIN Malang sejak 2008 sendiri mendapatkan sertifikat ASIO ya, mendorong dosen dan mahasiswa melakukan riset dalam wawasan ilmiah untuk kompetensi nasional maupun internasional. Di sini kita juga mendapat pemahaman bahwa setiap yang dilakukan itu bukan dari bukan dari satu orang. Jadi maksudnya itu bukan cuma mahasiswa yang aktif, dari segi dosennya juga aktif karena ada perwakilan. Kalau kita berlaku antara saling membantu antara dosen dan mahasiswa, antara murid dan guru, nah itu sangat berpotensi untuk membangun suatu tenaga yang akurat, yang hebat, tangguh untuk negara kita. Kemudian di UIN juga memiliki rumah tahfidz yakni yang disebut HTQ ya. Ini yang mendorong potensi-potensi anak-anak yang bagi mahasiswa yang mempunyai IQ hafalan yang kuat untuk memaksimalkannya dengan menghafal Al-Quran dengan kegiatan yang berpotensi positif gitu. Dan juga mahasantri itu juga harus bisa menyiapkan mental spiritual karena mahasiswa dan mahasantri itu berbeda. Nah, jadi seperti itu. Mahasiswa itu belajarnya pakai buku-buku dosen, kalau mahasantri belajarnya pakai kitab kuning. Perbedaannya di situ. Oke, untuk kesempatan selanjutnya yakni dapat materi waktu di hari kedua tentang pengenalan UKM, karena di setiap fakultas, di setiap perguruan itu memiliki UKM yang artinya unit kegiatan mahasiswa yang terdorong organisasi ataupun setiap himpunan mahasiswa. Yang pertama juga itu ada di definisi paling tinggi yakni presiden Dema UIN Malang Ibrahim. Kemudian di atas di bawah Dema ada senat mahasiswa. Di bawah itulah masih banyak UKM yang didirikan oleh mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim. Nah, setiap UKM itu harus sesuai dengan apa ya? Bukan sesuai, karena jika kita juga ingin mencoba hal baru, jika memang itu keinginan silahkanlah mencoba. Kalau memang kita belum tekad ya jangan dibuat coba-coba gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi untuk setiap UKM ini sangat membantu bagi mahasiswa dan juga mahasantri itu untuk menggali bakat mereka lebih tinggi, nanti menggali jadi diri mereka. Sebenarnya saya itu mampu dalam hal apa, dalam bidang apa, seperti itu. Dan sini sendiri mungkin beberapa UKM itu masih banyak ya, yakni ada UKM PBB, UKM seni religius, UKM teater kontemporer, terus juga UKM komus, taekwondo, simfoni, terus
Jepret Klub Fotografi ataupun UKM Junior gitu. Sekarang kita kembali ke Dema dan ke Senat. Dikarenakan Dema juga memiliki pengaruh yang paling besar di dalam universitas, maka Dema juga memiliki fungsi yang begitu besar, yakni sebagai pelaksana program organisasi mahasiswa. Jadi setiap UKM yang berada di universitas itu di bawah naungan Dema, yang mereka yang juga membantu untuk mengawasi dan melaksanakan. Kemudian juga sebagai lembaga koordinasi di universitas. Kemudian tugas Dema sendiri melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati oleh Senat Mahasiswa dan juga mengkomunikasikan dan mengonfirmasikan kegiatan mahasiswa tingkat universitas serta melakukan koordinasi dan sinkronasi kegiatan mahasiswa. Jadi setiap tahun, setiap halnya di organisasi juga ada yang namanya eh, yang namanya apa ya? Yang namanya itu jadi ya melihat antara satu tahun dulu itu sudah berjalan baik atau tidak, itu diawasi oleh Dema. Sedangkan Senat sendiri juga organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi Dema, UKM, dan HMJ gitu. Kemudian fungsi Senat sendiri yakni menyampaikan inspirasi atau aspirasi mahasiswa. Jadi ketika kita sebagai mahasiswa belum ada posisi apa-apa, seperti halnya kita mahasiswa baru, kita ingin beraspirasi kepada universitas, kita nggak bisa langsung menghadap sendirilah, kita lewat senat gitu, seperti itu. Kemudian dalam materi UKM sendiri saya lebih menonjol ke bidang religius karena saya juga lebih menyukai bakat-bakat di dalam bidang religius seperti ya sholawatan Al-Banjari. Kemudian juga bisa didorong dengan kegiatan gambus yang menurut saya itu hal baru gitu. Nah, terus dalam hal lain tersebut juga disampaikan oleh Profesor Bapak Haji. Dan juga yang materi yang terakhir ini disampaikan oleh Bapak Muhammad Hasanuddin Wahid MHum selaku anggota DPR Republik Indonesia. Yakni setiap mahasiswa itu harus mempunyai keinginan yang besar. Nah, mempunyai keinginan yang besar dalam artian kita itu harus usaha mencari tahu, jangan menunggu. Kita gali semua antara kita bakat, entah itu keinginan kita tahuan kita terhadap sesuatu gitu. Nah, kemudian bangga dengan alma mater. Jadi kita itu harus bangga dengan universitas kita, dimana kita ketika menjadi orang yang besar, menjadi orang yang sukses, kita alumni mana kita tuh harus bangga, kita harus tunjukkan bahwa kita itu program unggul dari universitas tersebut. Kemudian juga harus mempunyai karakter yang hebat. Nah, mempunyai karakter yang hebat itu menjadi contoh uswatun hasanah di setiap masyarakat, tidak menjadi contoh yang buruk bagi setiap masyarakat. Kemudian harus kolaborasi untuk memajukan negara, karena tanpa adanya kolaborasi maka negara sulit untuk maju, yakni antara mahasiswa dan guru, masyarakat dan pemerintah harus ada kolaborasi bersama, tadi seperti itu. Kemudian harus menjadi generasi yang unggul. Yang pertama dengan memiliki keagungan moral dan spiritual. Nah, ini yang paling ditekan kadang oleh masyarakat. Seseorang tuh harus memiliki keagungan moral, akhlak dalam sikap religius maupun sikap individu, sosial. Nah, harus bisa ditekankan bahwa akhlak itu yang nomor pertama harus menjadi sikap suri tauladan mahasiswa. Apalagi kita mahasiswa karena sudah beranjak ke usia dewasa, menjadi contoh bagi adik-adik kita semua juga. Kemudian harus menggedung ilmu pengetahuan, dalam artian kita itu jangan tetap stay dalam posisi yang sama, kita harus berani keluar dari safe zone gitu. Kita harus berani mencoba hal yang baru, hal yang menurut kita itu sulit kita coba, tidak apa-apa, karena tidak ada keberhasilan sebelum ada percobaan gitu. Kemudian juga memiliki digital question. Nah, ini yang harus ditekankan untuk zaman-zaman era sekarang. Dikarenakan juga posisi pembelajaran yang daring seperti ini ataupun dengan pembelajaran yang tidak bisa langsung tatap muka begitu. Dan juga kesolehan peduli sosial. Nah, ini kita harus lihat kembali. Intinya setiap hal harus dikembalikan dengan akhlak. Nah, walaupun ilmu setinggi langit tapi tidak punya akhlak maka tidak akan dihargai oleh masyarakat. Ketika ilmumu sangat rendah karena kamu tidak mampu tapi kamu memiliki akhlak yang tinggi, dan itu maka menjadi kebanggaan dari masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya dalam kondisi seperti ini kita itu harus bersinergi baik dalam masyarakat atau pemerintahan serta mematuhi protokol kesehatan 5M dan taat lebih terhadap peraturan negara serta menjunjung tinggi toleransi tanpa adanya kekerasan.
Mungkin cukup sekian dari saya, Rizky Wahyu Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.